Misi. Waktunya overthinking bareng. Student Talk. Jangan lupa like, share, subscribe. Halo Stalkers, kali ini aku Sarah, bakal ditemenin sama Mas siapa ini? Boleh kenalin dirinya dulu? Halo semuanya, namaku Norbertus Alfiano Siwoda. Namaku Alfiano, biasa dipanggil Alfiano juga. Kayaknya pendobelan deh aku ngomongnya, tapi nggak apa-apa sih ya. Aku dari Prodi Manajemen Angkatan 2021. Gimana kabarnya Mas pada hari ini? Kalau ditanya kabar kayak kurang enak deh kayaknya. Kaki saya sakit tapi nggak apa-apa. Aman. Lagi sakit ya kakinya ya? Iya sakit tadi keseliding semut. Enggak ada yang bercanda. Enggak. Gimana perjalanannya tadi sebelum kesini? Aman kok, aman. Tadi ya agak gerimis, soalnya kan cuaca di Jogja sekarang kan gak nentu ya. Kadang panas, kadang dingin. Betul. Kadang menghanyutkan. Aduh, menghanyutkan. Iya, seperti itu. Iya. Terus Langsung aja apa nih? ya. Kali ini kita akan membahas pengalaman dan aktivitas magang Mas Alfiano selama... ya, selaku apa? Langsung aja. Kali ini kita akan membahas pengalaman dan aktivitas Mas Alfiano selama magang. Jadi langsung aja nih, boleh spill nggak Mas? Masnya magang di mana? Di instansi pemerintah atau instansi swasta? Aku tuh di instansi apa ya? Ayo. Aku di instansi pemerintah, ya. Nah, terus di sana kerjanya di bagian apa dan tugasnya apa? Aku di bagian pelayanan informasi, semacam kayak CS gitu lah, kayak customer service, cuman agak sedikit berbeda. Terus tugasku itu ya melayani customer, membantu customer, mendengar curhatan dan kegelisahan mereka, terus memberikan solusi dan membantu seperti itu. Oh, di pelayanan itu mostly ketemu sama siapa aja nih Mas? Kayak Gen Z gitu atau milenial? Atau Banyak ya, Oh, banyak. banyak. Soalnya tuh apa ya? Kita kan ngelayaninnya tuh bukan cuman yang gitu-gitu aja. Jadi kayak ada yang orang tua, ada yang dari generasi yang udah lama, udah tua, wong tua gitu. Terus ada yang remaja, ada yang anak-anak juga. Soalnya kan di situ juga bisa untuk ngurus bagian untuk anak-anak kayak nggak tahu bisa mereka para pendengar kita bisa menebak apa enggak, tapi jangan ditebak ya, nggak penting soalnya. Dan cara untuk melayani mereka juga beda-beda. Soalnya kadang ada yang mungkin nggak paham teknologi, ada yang emang ngerti banget sampai sok tahu banget. Terus ada yang kayak salah kalau itu bukan instansi yang bener yang perlu mereka datangin gitu loh. Oh, begitu. Jadi ada kekeliruan atau something lah gitu lah. Oh, jadi banyak ya macam-macam ya? Banyak macam-macam, iya. Kadang ada skibidi, ada sigma. Generasi skibidi Iya, ada kayak gitu ya, ada. Walah. Jadi beberapa generasi tuh ada, pasti ada kulayanin gitu. Terus nih, dari tugas-tugas yang Mas Anu kerjain, ada nggak tugas-tugas yang berkorelasi dengan mata kuliah di STIE KPN Yogyakarta? Tentu aja ada, karena yang diajarin di Setia KPN itu matkulnya itu semuanya itu memang ada beberapa yang nggak ada juga yang ada, emang yang benar-benar berguna banget di dunia kerja. Itu contohnya mungkin komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu kupakai banget dimana ngobrol sama konsumen itu seperti apa, etikanya gimana, etika bisnis juga ada. Oh iya. Itu juga dipelajari dan diaplikasikan. Terus ada Excel, itu aku juga pakai Excel, aku gunakan Excel, dan itu berguna juga buat aku dalam bekerja waktu nginput atau rekap data customer seperti itu. Oh, seperti itu ya. Oke. Jadi banyak ya mata kuliah yang berkorelasi gitu selama bener. Mas Alfiano magang gitu. Benar banget. Ada nggak Mas momen lucu atau unik yang terjadi selama Mas Alfiano magang? Ada. Apa tuh? Ada, mungkin waktu pertama kali belajar ya, kan aku tuh jujur nggak terlalu banyak ngomong, terus nggak se-extrovert itu gitu kan, buat ngelayanin atau ngobrol sama banyak orang. Kadang kalau misalnya kita ngobrol sama orang-orang yang belum kita kenal atau banyak itu kan energi kita habis ya kan. Nah itu di saat ada di mana aku terpaksa banget untuk kayak banyak ngobrol, banyak ketemu orang, jadi itu capek, cuman tetap dipaksain. Terus kayak apalagi ya, gimana kita gitu menyesuaikan diri kita dengan lingkungan di kantor gitu loh.
Jadi kan lingkungan kantor tuh beda kan, sama zona nyaman kita tuh beda Oh ya tuh. bener banget beda. Jadi kita harus menyesuaikan diri lah. Soalnya kan yang kita rasakan di kampus beda banget sama yang di kantor. Oh, begitu. Ya, seperti itu sih. Sama apa ya, mungkin pengalaman ya, dapat teman baru, terus dapat sama mentor yang baik juga. Sama mungkin waktu aku pertama kali magang itu belum langsung diajarin langsung sama mentornya, tapi sama senior anak magang, Oh, seperti itu. begitu. Saya kebetulan mentornya lagi nggak masuk kantor, maksudnya lagi inilah cuti lah bilangnya, seperti itu. Sih macam-macam ya yang bisa ngajarin pas selama magang gitu, nggak Iya, cuma mentor aja gitu ya. bener. Terus kita di kantor tuh benar-benar diajarin buat bertanggung jawab sama tugas kamu gitu kan. Kadang tuh ya kalau belum selesai harus diselesain gitu, harus gitu. Harus tanggung jawab. Gawe ya, Oh, gitu. mantap. Ada saran nggak Mas buat teman-teman yang masih magang dan teman-teman yang mau magang? Magang tuh perlu ya, soalnya kan buat magang kita tuh jadi kayak belajar gimana sih pengalaman dunia kerja tuh kayak gimana. Emang mungkin di dunia kerja yang sebenarnya itu belum sesuai atau belum lebih dari kita magang. Kayak mungkin dia tuh bakal tekanannya tuh lebih keras, lebih kuat lagi dibanding yang kita magang. Soalnya kan kalau misalnya ada sama karyawan, kalau sama anak magang itu kayak nggak terlalu ditekanin lah, kayak ya masih ada batasan lah. Tapi kalau misalnya dunia kerja menurutku mungkin itu lebih banyak tekanannya. Terus saran untuk mungkin ke anak ke teman-teman atau adik-adik yang emang mau ngambil magang, jangan lupa etikanya dijaga karena kamu tuh di kantor membawa nama kampus dan nama kamu sendiri. Kalau misalnya kamu bertingkah yang tidak baik dan tidak benar, kerjanya nggak bagus dan malah merugikan kantor, kamu tuh bakal dicap, bukan cuma kamu yang dicap tapi kampusmu juga dicap jelek gitu loh. Jadi saranku etikanya dibenarin, terus kerjanya yang bener. Ya salah sih wajar karena kita manusia itu bukan makhluk yang serba benar tapi juga bisa salah. Tapi kesalahan itu harus diambil, bukan diulangi tapi diperbaiki agar bisa menjadi yang lebih baik. Asik, Mantap. kata-kata Asik, bijak asik. guys. Setelah selesai magang nih, apa rencana Mas Alfiano ke depannya? Apakah mau lanjut ke studi yang lebih tinggi atau mau langsung terjun ke dunia kerja? Yang pertama aku lakukan adalah pulang kampung karena aku belum pernah pulang kampung selama 3 tahun ini karena aku kangen rumah ya. Jadi aku akan balik ke rumahku menjadi orang biasa. Terus ya mungkin melanjutkan kerjaku di sana karena mungkin ada kemungkinan mau nyari kerjanya di rumah, dekat rumah, karena aku juga harus menjaga kedua orang tuaku karena anak kedua. Oh begitu. Seperti itu. Anak yang berbakti nih luar biasa. Oh iya dong, anak berbakti dan beragama. Mantap. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Mas Alfiano sudah mau datang ke ngobrol-ngobrol di Stalk kali ini. Oh iya, buat teman-teman nih yang masih bingung mau kuliah di mana, STIE KPN sudah membuka gelombang pendaftaran mahasiswa baru tahun 2025-2026. Dan gak usah ragu karena di STIE KPN ada banyak pilihan tugas akhirnya. Yang pertama nih ada magang seperti Mas Alfiano, lalu ada studi literatur, ada studi kelayakan, studi kasus, desain sistem informasi, dan skripsi. Info lebih lanjutnya dikunjungi link yang ada di deskripsi video nanti ya. Gitu. Terima kasih banyak Mas Alfiano sudah datang ke sama-sama. podcast pada hari ini. Yeah. Sehat selalu ya Mas. Semangat Makasih. terus. Iya. Semoga sukses ke depannya. Oke, makasih. Terima kasih juga teman-teman.